di acara kolaborasi EDE dengan JCI yang bertemakan Introduction to Data 101. Nah, seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau begitu, perkenalkan saya Ahmad Siddiq selaku Master Seremoni pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum dimulainya acara nih teman-teman, diinformasikan kalian untuk memposisikan kamera juga audionya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang tidak ada kendala kamera, bolehlah ya buat menyalakan kameranya. Dan untuk audio atau mic, boleh nih dimatikan terlebih dahulu ya teman-teman, karena nanti kalian bisa menyalakan di sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman nih, mungkin dari kalian bisa nih buat story tentang acara yang kalian ikuti pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tag IG EDE dan JCI ya teman-teman. Untuk IG-nya sendiri, kalian nanti bisa lihat nih di komen. Baik. Nah, untuk pertama-tama, sebelum acara, alangkah baiknya apabila kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya, kita dapat berkumpul di acara yang bermanfaat ini. Nah, sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya, alangkah baiknya apabila kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita beranjak ke acara inti, saya sebagai MC akan perkenalkan pembicara kita yang luar biasa nih pada acara kali ini, yaitu Bang Rizal Widiananda. Nah, dari sesi panitia sendiri, mungkin bisalah ya untuk diperlihatin nih CV-nya Bang Rizal. Oke, dilihat dari sini, sudah kelihatan kan teman-teman CV-nya? Sudah. Oke, mantap. Nah, Bang Rizal sendiri nih terlihat ya bahwa beliau ini berpengalaman dalam menjadikan asisten laboratorium project, di mana beliau mengelola sebuah hal yang berhubungan dengan project yang dilaksanakan oleh sebuah laboratorium riset seperti menerima dan atau melaksanakan project yang diusulkan oleh dosen atau mahasiswa. Beliau juga berpengalaman dalam menjadi trainer tim staff EDE Laboratory pada tahun 2021. Beliau melaksanakan kegiatan seperti melakukan mentoring yang berhubungan dengan data engineering atau data science dan juga melaksanakan sharing session seperti sharing pengalaman ketika mengajari sebuah hal yang baru. Wah, jadi nggak usah diragukan lagi ya teman-teman, karena beliau suka mempelajari hal-hal baru. Oke, beliau sendiri merupakan founder dan ketua komunitas dari Just Code It. Just Code It sendiri dibangun pada tahun 2020. Nah, dilihat dari skill yang dimiliki oleh Bang Rizal, sudah jelas ya bahwa Bang Rizal ini ahli dalam bidang data dan juga web development. Di mana untuk web development sendiri, beliau berhasil membuat situs web undangan pernikahan yang bersifat responsif, interaktif, dan memiliki admin page yang dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Flash dari Python sendiri nih teman-teman. Nah, untuk data, beliau berhasil membuat model machine learning untuk dapat memprediksi sentimen pengguna yang dibangun menggunakan bahasa Python. Nah, dari prestasi yang diraih oleh beliau, jangan main-main nih teman-teman. Lihat dari prestasinya, beliau berhasil mencapai finalis Gimnastik 14 pada tahun 2021 di divisi ketiga dalam penambangan data. Beliau juga berhasil memasuki finalis Computing Competitive Programming pada tahun 2020. Wah, keren banget ya Bang Rizal ini. Kayaknya nggak ada yang perlu diragukan lagi dari penjelasan data dari beliau. Oke, mari kita lanjut. Tanpa berlama-lama dan tidak usah berbasa-basi, langsung saja lah ya, kita panggil pembicara kita pada malam hari ini, Bang Rizal Widiananda. Tes, suara aku masuk ya? Waduh, masuk Bang. Halo Bang Rizal, gimana nih kabarnya? Sehat. Alhamdulillah.
Nah, sebelum kita mulai nih Bang, boleh dong Bang Rizal untuk memperkenalkan diri nih sama teman-teman yang ada di sini, biar Bang Rizal biar kita semua bisa makin kenal dan juga akrab sama Bang Rizal. Oke, perkenalkan nama aku Rizal Wijananda. Saat ini aku berada di tahun ketiga, jadi sekarang baru masuk ke semester 5 di jurusan Sistem Informasi Telkom University. Terus, apa lagi ya? Ada yang kurang nggak, Rofi? Oke, sudah mantap sih, udah mantap sih Bang. Mungkin kita ini langsung aja lah ya, masuki acara selanjutnya yang akan diambil alih oleh pembicara kita. Untuk Bang Rizal, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, izin share screen ya. Oke, Bang Rizal. Hmm, udah terlihat ya? Muncul kok. Oke, jadi di sini mungkin aku buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aku nggak akan sendiri nih. Mungkin kalian kalau udah baca dari slide ini ya, kok namanya ada dua gitu. Jadi di sini tuh aku bawa temen aku. Jadi temen aku ini tuh kebetulan satu tim juga ketika ikut ke Mastik tahun ini tuh divisi data mining juga. Itu namanya Alfian. Mungkin sebelum kita mulai ke dalam materi, mungkin Alfian bisa kenalan dulu. Halo semuanya. Eh Halo. pernah, namaku Alfian. Aku di sini untuk ngebantu Rizal buat ngejelasin Introduction to Data 101. Seperti yang udah disebutin tadi, aku juga setim dengan Rizal di Gemastik tahun ini dan juga anggota Just Code It dan juga di trainer tim untuk EDE Laboratory. Mantap. Oke, kita mulai aja. Untuk awal-awal ini nggak langsung aku yang ngejelasin. Jadi untuk awal-awal pertama Alfian dulu. Oke, silakan Jan. Oke, langsung aku mulai aja. Jadi seperti judulnya Introduction to Data, kita mulai dengan perkenalan dulu ke data. Nah, sebenarnya apa sih itu data? Kan selama ini kita sering sekali untuk mendengar istilah-istilah berupa data-data, terutama di beberapa waktu ke belakang yang apa ada apa apa namanya info-info yang kurang kurang enak lah ketika di berita gitu, ada kebocoran data dan lain-lain sebagainya. Nah, pada dasarnya apa sih itu data? Data itu adalah catatan atas kumpulan fakta. Jadi data itu adalah sebuah fakta gitu. Nah, tapi kalau cuma data aja nih, data itu kita nggak bisa tahu apapun dari sebuah data gitu loh. Kayak misalkan contoh jenis kelamin, itu jenis kelamin aku laki-laki. Nah, kita kan nggak dapat apa-apa, nggak dapat informasi apa-apa, kita nggak dapat sesuatu lah. Jadi kita know nothing cuma kalau melihat data itu aja. Nah, ini di gambar sebelah ini kan ada nih data, information, knowledge, insight, sama wisdom. Lalu ada nanti uh, ada konspirasi teori. Itu kayak gimana sih? Nah, kalau data itu cuma sebuah anggap aja sebuah butiran-butiran aja gitu loh. Kita ya udah tahu oh, ini ada butiran gitu, kayak butiran pasir atau butiran debu gitu. Nah, ya udah itu ada butiran aja. Kita tahu itu butiran, tapi udah gitu aja. Kita nggak tahu apa-apa lagi. Nah, lalu information data itu bisa diubah menjadi sebuah informasi. Nah, misalkan sebuah debu itu kita cari cari sesuatu yang mirip lah, sesuatu yang yang berguna, atau data ini berguna buat apa, data ini bisa berelasi dengan apa gitu. Kita bisa mengelompokkan data-data itu tadi. Kayak siapa gitu, kayak siapa sih, kayak namaku Alfian. Nah, informasinya itu siapa Alfian gitu. Apa Alfian ini apa sih? Nah, aku manusia gitu. Nah, Alfian ini ada berapa banyak? Nah, Alfian itu ada satu. Nah, itu adalah informasi. Nah, mungkin kalau dianalogikan lain, itu seperti anggap aja kayak resep untuk roti gitu loh. Jadi resepnya itu ada tepung, ada sugar, ada air, dan ada rempah-rempah lainnya gitu. Nah, habis itu ada knowledge. Nah,
knowledge ini adalah koleksi informasi. Nah, itu yang bisa berguna untuk kita gitu. Nah, kalau dianalogikan lagi, knowledge itu seperti resep sebuah roti gitu. Resep roti itu apa? Itu kan tuh berguna buat kita. Kita itu resepnya berguna agar kita bisa membuat sebuah roti gitu. Lalu ada insight. Insight itu bisa kayak berupa awalnya kayak gimana, lalu nanti sampai akhirnya itu kayak gimana. Nanti kan hasil akhirnya itu adalah sebuah roti gitu. Lalu ada wisdom atau sebuah kebijaksanaan. Nah, jika udah sampai wisdom nih, itu kan kebijaksana gitu. Kita tahu kenapa kita membuat roti atau kenapa kita memilih roti dibandingkan yang lain gitu. Kenapa kok kita bikin roti? Kenapa kok kita nggak bikin nasi gitu? Nah, untuk kalau sampai di knowledge itu ke situ. Nah, untuk konspirasi teori, ini jokes saja sih ya. Seperti yang kita tahu, konspirasi teori kan ngawur ya. Yang mereka tidak berdasarkan data, ya udah berdasarkan pemikiran mereka aja dan datanya itu pemikiran mereka itu tidak sesuai dengan data yang ada. Berarti apa yang mereka sampaikan itu bukanlah sebuah fakta yang bisa dipercayai gitu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ada macam-macam data. Yang pertama di sebelah kiri itu seperti yang kita tahu mungkin diingat-ingat di algoritma dan pemrograman atau di bahasa pemrograman lainnya. Itu ada integer, ada string, ada float, char, array. Nah, itu adalah tipe-tipe data yang umumnya di era modern ini, terutama di programming, itu tipe-tipe datanya kayak gini. Nah, lalu di sebelah data itu ada types of data. Nah, secara umum data itu punya dua tipe. Ada kualitatif data dan juga ada kuantitatif data. Nah, yang lebih gampang dulu, yang kuantitatif itu ada data discrete dan data continuous. Nah, data discrete itu ya data-data yang integer gitu, yang bilangan bulat. Nah, di situ ada contohnya itu seperti number of student in class, atau ada berapa sih jumlahnya peserta kita hari ini. Nah, peserta kita hari ini ada 56. Nah, itu termasuk ke kuantitatif data. Nah, lalu ke continuous data. Untuk continuous data sendiri, ini tuh bentar, misalnya kecil ya. Kalau continuous data itu kayak tinggi seseorang. Kan kalau tinggi itu kita nggak cuma tingginya 170 cm kan, tinggi orang itu nggak pas, nggak bisa perfect 170 cm kan, bisa lebih dikit, lebih 5 mm atau kurang 5 mm. Cuma kan dengan mata telanjang kita, untuk lebih simpelnya aja itu dihitungnya 170 gitu. Kayak mungkin ada juga kecepatan dari sebuah mobil. Kecepatan dari sebuah mobil kan eh, apa nggak nggak langsung ke 40 km per jam lalu ke 41 kan, ada jarak di antara keduanya itu ada 40,5, 40,6, tapi itu kan itu tergantung seberapa rinci kita mengamati sebuah data itu tadi. Lalu ada kualitatif data. Yang pertama ada nominal data seperti gender, pria dan wanita, atau hair color dan lain-lain gitu. Lalu ada juga seperti ordinal data seperti pertama, kedua, ketiga, atau juga ada letter grades atau nilai yang berupa letter atau berupa huruf kayak yang di perkuliahan gitu, nilai A, AB, B, dan lain sebagainya. Oke, bisa di next. Oke, terus kenapa sih data ini penting gitu loh? Kenapa kok data di tahun di abad 21 ini tuh begitu berharga? Kan ada sebutan tuh data is the new oil gitu. Kenapa sih data itu penting? Yang pertama, dengan data ini kita bisa melakukan banyak hal. Nah, diibaratkan aja, itu ada graf yang di sebelah kiri itu adalah forecast atau perkiraan tingkat kematian COVID di Indonesia. Nah, kok bisa kita memperkirakan ini? Kok bisa selama beberapa bulan ke depan itu angka kematian itu akan naik, turun, atau stabil, atau gimana, itu kok bisa sih? Kan kita nggak tahu ke depannya itu gimana. Kan kita kayak meramal aja gitu. Tapi kan ini meramalnya
ada buktinya, ada dasarnya, didasarkan oleh data-data yang udah ada sebelumnya. Nah, itulah seberapa powerful dari data ini. Misalkan di sini ada projection tuh yang naik ke atas itu jika kita nggak pakai masker gitu. Kalau yang hijau itu yang menurun lebih dalam itu ketika kita semuanya memakai masker dan taat aturan gitu. Nah, lalu mungkin penggunaan data yang tidak kita sadari itulah di diri kita sendiri. Dan kita pastinya menggunakan banyak sosial media seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kalian pernah nggak sih ngerasa nonton YouTube topik A, tiba-tiba eh, lama itu sejam kemudian kalian nontonnya di topik Z gitu loh. Nah, itu sebenarnya itu pun juga dari data. Jadi berdasarkan history apa yang kalian lihat, topik-topik apa yang kalian lihat dan apa yang kalian sukai atau yang kalian subscribe di YouTube itu YouTube itu membuat algoritma untuk menyarankan ke kita video apa sih yang mungkin cocok untuk kita agar kita itu semakin lama di YouTube, semakin lama kita nonton YouTube. Nah, itulah kenapa kita agak sering kecanduan gitu jika tidak menahan diri. Caranya agar tidak kecanduan ya kita harus tahan diri dan kita harus tahu kapan waktunya untuk berhenti. Seperti itu. Nah, kenapa kok YouTube, Instagram buat rekomendasi kayak gitu? Nah, itu karena sumber revenue mereka, sumber pendapatan mereka itu berdasarkan dari ads. Semakin lama kita menonton YouTube, semakin lama kita di Instagram, ads yang akan muncul semakin banyak dan mereka akan mendapatkan revenue semakin besar juga. Seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, cara mengolah data. Cara mengolah data dulu, data itu berupa fisik, berupa di kertas gitu, di kertas-kertas gitu. Cara mengelolanya ya susah gitu. Sama cara mengolah data itu agar kita bisa tahu sesuatu dari data itu, agar kita dapat knowledge dari data itu, atau dapat wisdom dari data itu lebih susah gitu. Karena ya datanya bertumpuk-tumpuk di kertas, kita harus baca satu-satu, kita harus bolak-balik dan data itu tidak akan aman karena ya fragile gitu, akan kalau kena air ya bakal rusak atau kalau apa yang buruknya itu ya kayak kebakaran gitu, terbakar itu kan udah hilang gitu loh. Nah, kalau sekarang bentuk data itu udah disimpan dalam bentuk Excel seperti biasanya di format Excel atau CSV atau lainnya. Nah, dan kita harus menggunakan apanya itu mengolah datanya itu sekarang menggunakan komputer. Nah, biasanya dalam mengolah data itu kita bisa menggunakan SQL, kita juga bisa menggunakan Excel itu untuk mengolah data-data yang cukup kecil lah, yang mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dikelola. Namun untuk data-data yang lumayan gede nanti kita akan masuk ke namanya machine learning atau ke deep learning atau ke artificial intelligence. Jadi kita menggunakan mesin untuk mengolah data-data yang ada ini. Kan datanya itu sangat besar dan kita nggak mungkin untuk ngolahnya itu satu persatu. Kalau datanya sampai ratusan aja itu mah masih gampang untuk kita kelola. Jika datanya ribuan, jika datanya puluhan ribu, jika datanya 1 giga, 2 giga dan lebih besar dari itu akan ya kita nggak mampu untuk mengolah itu sendiri. Jadi kita harus menggunakan machine learning. Seperti yang tadi itu penggunaan data tadi, seperti yang forecast di COVID, kematian COVID itu juga menggunakan machine learning atau deep learning. Sistem rekomendasi YouTube, algoritmanya itu pun juga menggunakan machine learning atau deep learning juga, seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang data ini ada apa aja sih? Nah, pekerjaan di bidang data ini adalah pekerjaan yang paling seksi di abad 21 ini. Ya, kenapa? Karena semakin banyak data, semakin banyak pula kebutuhan orang-orang yang harus mengolah data itu. Terutama di perusahaan-perusahaan besar yang mereka mempunyai begitu banyak data, yang mereka harus bisa mengolah data itu agar mereka bisa memanfaatkan data ini agar kedepannya perusahaan itu bisa lebih baik lagi dalam membuat keputusan-keputusan seperti itu.
Nah, untuk peluang kerjanya itu ada data infrastructure engineering, ada data engineering, ada data science, ada data analytic, ada machine learning engineer. Nah, kalian bingung nggak ini untuk pekerjaannya ini apa aja gitu? Untuk ini pekerjaannya ngapain aja? Nah, oleh karena itu, untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Rizal untuk menjelaskan. Silakan Rizal. Oke, kita lanjut ke oke. Tadi kan udah dilihat ya. Tadi itu kan pekerjaannya banyak ya. Ada data engineering, engineering science. Intinya mah namanya aneh-aneh aja lah. Kan bisa dibilang bingung ya. Gimana sih caranya biar kita paham kayak apa sih sebenarnya satu persatu, apa kaitannya gitu. Nah, di sini tuh aku ngambil sebuah gambar dari internet yang bisa dibilang kurang lebih dapat menggambarkan sebenarnya kaitan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain tuh kayak gimana, sama tiap pekerjaan tuh ngapain aja sih gitu. Kita mulai dari bahas dari segitiganya. Segitiga apa sih maksudnya? Apa bedanya atas sama bawah gitu? Maksudnya di sini misal nih, kalian lihat misalnya di bawah tuh ada data engineering sama data infrastructure engineer. Nah, yang kan data infrastruktur engineer kan di bawah ya. Jadi fondasi dari data engineer itu adalah data infrastruktur engineer. Yang itu berarti performanya data infrastruktur engineer akan mempengaruhi data engineer. Jadi misal nih, data infrastruktur engineer itu yang paling bawah tuh bisa dibilang dia ngelakuin pekerjaannya kurang begitu baik gitu. Itu tuh akan mempengaruhi atasnya, yaitu di sini tuh data engineer. Begitu juga ke atasnya. Ketika data engineer bekerjanya kurang optimal, kurang maksimal, dan itu juga akan berpengaruh kepada atasnya, yaitu data scientist dan data analis. Ini kenapa kok ditempel ini berdua? Nanti bakal aku jelasin nih kenapa kok bisa nempel gitu. Nah terus terakhir itu ada antara data scientist sama data analis, terus ada di atas itu machine learning engineer. Kenapa sih kok machine learning engineer itu paling atas? Kok data scientist di bawah, analis di bawah? Karena performa ML engineer itu emang dipengaruhi oleh data scientist sama data analis juga. Karena pekerjaan mereka tuh terpisah gitu sama lain. Jadi gini, ini kan mungkin sebelah kiri tuh kalian bisa lihat tulisan ada collect, move, store, export, transform, bla 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 bla. Itu apa sih maksudnya? Itu tuh adalah alur hidup sebuah data. Aku sebutnya alur hidup apa kali ya? Alur hidup sebuah data, dari data tuh awalnya cuma data yang nggak tahu apa itu buat apa, sampai jadi wisdom. Kalau nggak salah tadi Alvin udah bilang di slide awal-awal, wisdom tuh kayak informasi yang kita dapatkan dari data tersebut yang dapat diaplikasikan di kehidupan nyata gitu. Nah, ini alurnya. Pertama tuh kita ambil data, kita pindahin, explore, label, optimize, terus terakhir paling atas tuh machine engineer. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin step by step tuh mungkin sedikit lebih detail gitu. Seperti apa gitu. Pertama tuh dari collect. Collect tuh maksudnya apa sih? Ya sesuai dengan tulisannya gitu. Ya mengambil data, mencari data gitu. Nah, cara mengambil data tuh banyak sebenarnya. Mungkin kalau kalian yang tahu tuh, mungkin yang paling sering itu adalah Google Form karena sekarang online ya. Kalau dulu mungkin pas kita belum ada pandemi itu kita bisa ada interview, terus bisa ada observasi. Observasi di sini tuh maksudnya ya kayak kita melihat orang lain bereaksi terhadap sesuatu. Jadi kita catat, oh orang kayak gini tuh kalau mau ngelakuin sesuatu tuh kayak gini gitu. Itu kan bisa jadi data gitu kan. Nah, survei itu tadi aku udah bilang itu Google Form kurang lebih sama. Terus aja ada usage data. Usage data tuh maksudnya adalah kayak gini. Misal nih kalian masuk ke sebuah, jadi bilang website gitu ya. Contoh kayak YouTube deh tadi, yang tadi Alfian ceritain yang masalah sistem rekomendasi. Nah kan sistem rekomendasi kan butuh data kan, nggak mungkin ujuk-ujuk ada rekomendasi gitu. Nah itu tuh diambil dari data pengguna, yaitu di sini tuh namanya usage data gitu. Jadi misalnya kamu nonton YouTube, dicatat, oh orang ini nonton video ini di channel ini di jam segini gitu, dari negara ini gitu, misalnya. Nah itu ngaruh gitu. Terus selanjutnya ada focus group. Focus group tuh apa sih? Focus group itu sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak interview, bedanya interview itu kan per orang. Sedangkan focus group tuh banyakan, dan di dalam focus group itu misalnya berlima. Misalnya satu penanya 5 yang menjawab itu tuh kayak di bidang yang berbeda-beda. Jadi lintas bidang, jadi bisa melihat perspektif yang berbeda gitu ketika bertanya sesuatu atau ingin menanyakan sesuatu gitu. Kita lanjut ke move and store. Nah, selanjutnya di step ini tuh data yang sudah diambil pastinya disimpan dong. Nggak mungkin cuma
didengerin, misalnya kayak tadi interview didengerin, oh iya udah gitu kan, nggak mungkin. Jadi data itu harus disimpan, dan pastinya data itu tuh harus mudah diakses dan diraih. Mungkin kalau untuk kalian mungkin yang udah pernah nyatet data-data kayak gini, mungkin salah satu yang paling kalian sering pakai itu Excel. Excel tuh udah sering kalian dipakai. Terus kalau udah masuk ya ke arah database, kalau datanya berbentuknya digital, itu masuk ke MySQL. Kalau datanya jauh lebih gede, nanti ada beda lagi, nanti lebih keren. Kita lanjut ke, nah, setelah data tuh, tadi kan udah disimpan ya, ditaruh di tempat yang rapi gitu. Step selanjutnya adalah merapikan datanya. Kenapa? Karena ketika kalian menyimpan data itu tuh beneran nggak dirapin sama sekali. Jadi apapun inputan dari pengguna atau misalnya dari interview nih, kan semuanya dicatat tuh, disimpan. Itu kan beneran nggak difilter, yang penting yang diomongin dia beneran ditulis semuanya gitu. Nah, di fase ini tuh itu dirapihin. Kenapa sih kok dirapihin? Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi step selanjutnya, karena itu data ini bakal dipakai. Selanjutnya juga, nggak semua data yang kita dapetin dari interview misalnya. Kadang-kadang kan kita nanya sesuatu pas di interview, mereka ngejawabnya kan kadang-kadang lebih dari apa yang kita butuhin gitu. Padahal kita nanya A, dia jawab A, tapi dia sampai B gitu. Padahal kita nggak butuh gitu. Nah, di fase ini tuh, data-data yang nggak perlu, itu dihilangkan. Mungkin aku mau ngasih contohin, misalnya kalau di MySQL itu, kan suka ada indeks ya. Dari 0 sampai sekian, misalnya kan naik sendiri tuh. Nah, itu indeks itu nggak kepake, jadi biasanya dihapus kalau datanya mau dipakai gitu. Contohnya kayak begitu. Terus kita lanjut. Nah, ini dari gambar itu kayak label ditempel-tempel gitu. Jadi itu tuh adalah aggregate. Aggregate itu apa sih? Bahasa Indonesianya itu adalah kumpulan atau akumulasi, atau kalau kalian ingat kalkulus itu sigma. Jadi intinya berarti mengumpulkan data berdasarkan parameter-parameter tertentu. Biasanya ngapain sih dikumpulin kayak gitu tuh? Nah, biasanya digituin tuh untuk digunakan untuk visualisasi data. Jadi di fase ini tuh, di fase aggregate itu udah bisa bikin visualisasi data. Karena apa? Datanya kan udah bersih, data udah rapi, ya udah pakai datanya gitu. Datanya dipakai, bisa dipakai visualisasi, atau bisa juga dipakai untuk step selanjutnya. Karena ini masih ada step selanjutnya. Nah, yang terakhir nih. Dari gambar ini kan ada ini tuh bapak-bapak kalau nggak salah. Ada bapak-bapak lagi ngajarin anaknya untuk naik sepeda ontel. Terus ada gambar komputer sama data. Ini emang literally kayak gini. Kalau machine learning, ini beneran kayak gini. Jadi intinya adalah model atau mesin, kalau kalian nggak ngerti model, kalian bikinnya mesin aja. Mesin akan mempelajari data yang sudah dipersiapkan dan menjadi pattern dari data tersebut. Jadi dari data-data yang sebelumnya kita udah rapihin, kita agregasi, kita satu-satuin. Nah, itu tuh udah bisa kita pakai untuk mesin agar mempelajari pattern di data tersebut gitu. Nah, setelah dia ini mempelajari, itu tuh jumlah data dan kualitas data juga mempengaruhi hasil training dari model atau mesin tersebut. Itu sesuai dengan yang sudah aku sebutkan tadi, yang di segitiga yang di awal tadi. Yang bagian bawah tuh akan mempengaruhi performa bagian atas, khususnya di bagian ini. Jika data di awal atau ketika data di fase ini itu masih belum bersih, jika kita ingin melatih mesin itu performanya nggak akan optimal, malah buruk sebenarnya. Makanya di fase-fase selanjutnya tuh jauh lebih penting dibanding fase ini. Dan ini juga literally beneran data itu menuntun sebuah komputer atau mesin untuk belajar gitu. Literally kayak gini. Oke. Selanjutnya. Oke, sepertinya sudah. Ini Ian yang ngasih ide nih. Maaf ya, aneh-aneh. Oke, sudah selesai ternyata ya teman-teman buat sesi datanya dari Bang Rizal sama Bang Alfian nih. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri nih, mungkin ada yang berminat buat berbicara langsung atau menyalakan mic-nya untuk menjadi kesempatan buat kalian bisa bertanya ke pembicara kita, entah ke Bang Rizal atau ke Bang Alfian nih.
Saya boleh bertanya? Oke, dari boleh dong. Langsung aja nih Bang Rizal. Saya mau bertanya, Bang Rizal, mengenai tadi yang transform sama explore itu kan data itu yang mana itu harus dibersihkan atau dirapikan dulu ya. Nah, cara supaya kita bisa memilih data dan membersihkan data yang baik dan benar itu gimana kan? Soalnya data itu kan banyak kan, jadi kita harus benar-benar teliti. Nah, itu harus bagaimana gitu? Apa yang harus diambil dan apa yang harus tidak diambil gitu, Bang? Terima kasih. Oke, ini langsung jawab berarti ya, Rob ya. Oke. Apa sih yang harus dibersihin, apa yang harus dibenerin gitu kan intinya. Jadi gimana sih misalnya sebagai aku, misalnya aku mau bikin model machine learning gitu, gimana apa sih data yang harus dibersihin gitu. Jadi itu tuh bergantung kepada kamu itu sebenarnya mau cari apa sih dari data itu. Contoh nih, misalnya topik dari yang kamu cari itu ingin mencari tren. Kamu tuh searching tren ini tuh tren A misalnya. Kamu ngecek tren A tuh dipengaruhi oleh apa aja sih? Misalnya dipengaruhi oleh waktu atau berdasarkan lokasi atau dan lain gitu. Nah, setelah kamu cari itu tuh berpengaruh sama apa aja sih kamu catat atau kamu lihat, terus cek di dalam Excel atau spreadsheet atau di tempat kamu nyimpan aja itu di mana. Itu ini nggak sih, ada nggak sih, atau ada nggak sih yang di luar itu gitu. Ini tuh step pertama ya. Sebenarnya ada stepnya banyak, tapi itu yang paling basicnya itu. Jadi kamu lihat, kamu tuh sebenarnya mau nyari data apa. Misalnya kamu butuhnya data apa, terus ngecek dari data yang kita pakai itu, ada nggak sih yang sebenarnya kita tuh nggak butuh gitu. Nah dari situ tinggal dibuang kan. Nah terus dibuang. Setelah itu step selanjutnya adalah itu tergantung dari bentuk datanya. Karena jujur bentuk data di dalam, misalnya aku ambil topik machine learning deh. Data yang biasanya dipakai itu ada 3. Ada gambar, ada teks, sama numerik. Jadi tiap 3 itu caranya beda-beda buat ngebersihin datanya. Contoh untuk teks deh. Misalnya aku ambil Twitter deh, data Twitter nih. Misalnya data tweet orang, data tweetan orang gitu. Nah, data yang biasanya nggak dibutuhin, kalau di kasus aku tuh ingin mencari ini sentimen analisis. Sentimen analisis itu adalah kayak kita ngecek misalnya si orang ini tuh berdasarkan tweet ini tuh depresi atau enggak sih. Nah, misalnya topiknya itu. Nah, biasanya di tweet itu kan banyak ya variasi ya. Ada yang lagi dia nge-retweet, ada yang dia nge-tag orang, ada yang pakai lambang nggak jelas, ada yang pakai spasi kebanyakan, atau malah pakai bahasa baku atau bahasa campuran nggak jelas gitu. Nah, contohnya aku ambil contoh itu, jadi yang dibersihin tuh misalnya retweetnya dihilangin. Jadi tulisan RT.2-nya dihilangin, terus pas dia nge-mention orang itu dihapus karena nggak ngaruh. Terus, dan misalnya simbol-simbol itu nggak begitu ngaruh. Kadang-kadang malah ada emoji kan di tweet. Kalau bisa, itu juga dihapus gitu. Jadi hal-hal begitu sih. Jadi tiap kasus itu, tiap topik itu berbeda-beda cara ngebersihinnya. Tergantung kebutuhannya gitu. Mungkin udah bisa ngejawab belum pertanyaannya? Cukup, Bang. Oke, Terima kasih. terima kasih. Waduh, keren banget ya wawasan dari Bang Rizal ini. Insight-nya bermanfaat banget. Oke, mungkin langsung nih ada yang mau minat lagi buat bertanya, bisa aja langsung on mic nih teman-teman. Kak, izin bertanya ya, Kak. Oke, ada pertanyaan dari Dega Fauzan. Iya, Kak. Mungkin dari Saya Bang Rizal. kan masih maba ya, Kak. Nah, untuk aplikasi dan keahlian apa aja sih yang perlu dikuasain atau dipelajarin buat jadi data scientist yang pro gitulah. Kebetulan kan saya maba ya, Kak. Jadi, apa yang harus disiapin, apa yang harus dipelajarin. Sekian, terima kasih. Oke, untuk kualifikasi aku masih belum pro, aku baru belajar, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk menjadi data scientist ya tadi kan. Jadi kalau untuk di data tuh kebetulan nih hanya ada beberapa bahasa aja gitu yang dipakai. Tapi yang sering dipakai itu adalah Python sama R. Jadi itu tergantung dari kalian. Tapi kalau dari kampus, kalau emang misalnya di siswa nih, itu kan pakai Python ya udah itu bisa pakai Python. Nah tapi untuk keahlian khususnya di dalamnya itu sebenarnya mungkin kalian mikir ya,
apa harus jago matematika nggak sih gitu, banget nggak kayak jago statistika nggak. Sebenarnya itu tuh butuh nggak butuh di sini tuh butuh karena kita butuh pengetahuan cara umumnya. Jadi contoh nih, misalnya kalian tahu rumus A nih, misalnya rumus A tuh udah ada di library atau bisa udah ada di Python gitu, yang bisa tinggal dipakai. Nah, yang harus kalian tahu tuh sebenarnya itu tuh kayak gimana sih di belakangnya biar kalian tuh tahu kapan sih pakai cara A, kapan sih cara pakai B. Jadi sebenarnya itu, jadi nggak harus tahu bener-bener sampai jago gitu statistika. Terus yang lain itu ya pasti basic algoritma ya, algoritma pemrograman itu itu wajib juga karena ya pasti data science walaupun ada statistikanya tapi itu ngoding juga gitu pada akhirnya. Terus apa lagi ya? Ntar mau cek mungkin dari Avian ya, on cam ya. Ya Avian mau nambahin kalau dia hadir. Sudah cukup Rizal. Cukup ya. Oke, mungkin itu jawaban dari aku. Oke, keren Kalau banget. boleh nambah nggak Kak? Sama tanya, kira-kira aplikasi yang dipakai buat jadi data scientist tuh apa aja Kak? Bisa aku jawab ya. Oh, silakan. Oke, kalau aplikasi itu dikit sih. Mungkin kamu bisa pakai Jupyter Notebook atau mungkin pakai Google Colab yang gratis. Tapi untuk yang lebih pentingnya lagi, kamu perdalam aja untuk bahasa pemrograman Python atau pakai R. Terus sama ya perdalam di statistika dan matematikanya secara umum. Terima kasih Kak. Oke, gimana Dega? Cukup menjawab tidak pertanyaannya? Sudah cukup Kak. Makasih. Oke, keren banget ya emang jawaban dari petinggi-petinggi di Just Code It ini. Mungkin dicukupkan lah ya untuk pertanyaan via on mic. Mungkin kita langsung aja memasuki pertanyaan yang ada di Slido. Nah, kita mulai dari atas ya Kak. Nah, dilihat nih untuk di Slido dari langsung aja learning path untuk menjadi data science itu gimana ya Kak? Terima kasih. Mungkin dari Kak Ian atau Kak Rizal bisa langsung jawab nih pertanyaannya. Oke. Learning path untuk menjadi data science itu gimana ya Kak? Nah, uniknya data, khususnya di bidang data gitu, itu learning path-nya itu tidak sejelas dengan learning path misalnya kalian mau jadi web development, misalnya front end atau back end gitu. Itu kan jelas ya kalau kalian searching di internet. Tapi untuk data, itu kalian searching di beda web, itu beda-beda. Karena kebetulan sampai saat ini kan data masih topik baru, jadi selalu berbeda-beda gitu. Tapi mungkin aku bakal jawab ini berdasarkan perspektif aku gitu ya. Jadi yang pasti itu untuk menjadi data science itu pertama pasti yang mulai dari belajar algoritma pemrograman ya, karena kan basicnya semua dari situ. Nah, dari situ tuh setelah ini kalian tuh mulai belajar gimana sih cara ngolah data sederhana. Maksudnya cara ngolah data sederhana tuh ada, misalnya kalau kalian udah tahu Python, itu ada library namanya Pandas. Pandas itu intinya mah kayak Excel tapi di coding gitu kan. Excel tapi coding. Nah, di situ tuh kalian belajar dari situ. Kenapa? Karena semua alurnya tuh, misalnya kalian mau memprediksi sesuatu, bikin machine learning atau apa, itu awalnya selalu dari situ. Apakah bentuknya dari Excel atau dari spreadsheet atau apa. Jadi dari situ, dari Pandas, belajar cara makainya itu gimana. Nah, setelah itu, belajar cara ini. Tadi sesuai dengan yang aku udah jelasin tadi itu cara ngebersihin datanya, cara ngebersihin datanya dan lain-lain. Nah, setelah datanya bersih, nah untuk data science di sini tuh mungkin aku batasin sampai bisa apa ya? Kalau data science tuh kadang-kadang di beberapa perusahaan tuh beda-beda gitu, soalnya emang masih rancu. Nah, misalnya setelah dari situ tuh kan data udah rapi ya. Nah, setelah learning path itu tuh udah masuk ke bagian visualisasi data. Nah, dari visualisasi data tuh kalian belajar kayak gimana sih cara ngevisualisasiin data dengan bentuk data yang berbeda-beda gitu. Karena tiap visualisasi, tiap diagram misalnya, kalau kalian udah belajar diagram kayak diagram garis, batang, lingkaran gitu-gitu tuh kebutuhan datanya tuh beda-beda. Struktur datanya tuh beda gitu, yang harus disiapin gitu.
Nah, dari situ tuh udah sampai visualisasi data. Nah, kalau udah data science tuh berarti misalnya aku ambil sampai machine learning deh. Kalau emang sampai machine learning ya berarti udah belajar machine learning gimana sih cara uh, pakai algoritma A. Misalnya aku ambil algoritma yang mungkin paling sederhana kayak linear regresi. Ya sih cara pakai algoritma ini gitu. Dengan tutorial dengan codingan yang ada. Karena enaknya sekarang tuh kalau kalian belajar data, itu tuh kalian nggak usah ngoding scratch dari awal. Jadi udah banyak library-library di luar sana yang tinggal kalian pakai dan kalian tinggal pelajari gitu. Sebenarnya library itu cara pakainya gimana gitu-gitu. Mungkin menurut aku sampai situ sih, ya. Wis, keren banget nih. Nah, terus kita memasuki pertanyaan kedua nih Kak. Di sini uh, ada yang bertanya, tips cara belajar di bidang data untuk jurusan non-IT itu gimana ya Kak? Terutama bagi saya nih yang dari jurusan manajemen. Gimana nih? Nah, untuk jurusan non-IT mungkin yang bisa aku saranin itu adalah kalian ikut course. Kenapa? Karena di course itu tuh bisa dibilang udah ada kurikulum ya. Tiap course tuh udah ada kurikulum yang jelas dengan urutan pembelajaran yang jelas gitu. Dan course-nya juga nggak harus berbayar gitu, karena banyak yang gratis. Kadang-kadang malah di YouTube jauh lebih bagus dibanding ketika kalian buka course di Udemy atau Coursera gitu malah. Jadi karena non-IT berarti emang lebih fokus ke belajar mandiri kan. Ya mungkin salah satu cara belajar mandirinya mungkin dari course agar kalian belajarnya terarah. Karena kalau nggak terarah itu belajarnya tuh kayak nggak jelas gitu loh ke arah mana. Dan akhirnya nggak ada outputnya, nggak ada hasilnya. Gitu sih. Oke, langsung saja kita masuki pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang bertanya, bagaimana cara mendapatkan data dengan mudah? Apakah kita harus membuat kuesioner atau pertanyaan sendiri, Kak? Data dengan mudah. Nah, sekarang nih enak. Jadi ada beberapa website internet di luar sana, di web itu tuh ada beberapa web yang di sana tuh udah punya sebuah bisa dibilang data gitu, data yang udah rapi dalam bentuk Excel. Mungkin aku sebut nama webnya itu namanya Kaggle. Jadi kalau kalian buka kaggle.com kalau nggak salah namanya, di situ tuh bisa dibilang kumpulan data, isinya tuh Excel atau spreadsheet gitu. Dengan topik masing-masing, misalnya data penjualan apa itu tuh udah ada gitu lengkap. Gitu sih. Jadi sekarang tuh karena udah banyak orang yang pakai data, jadi terkadang malah di internet tuh udah ada data yang kita tinggal pakai. Atau misalnya contoh mau ambil data Jawa Barat deh. Soalnya kalau nggak salah Jawa Barat tuh punya namanya apa sih, Open Data kalau nggak salah, opendata.com atau apa gitu. Jadi intinya itu isinya data, ya data pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu di situ. Kayak tingkat kependudukan, naik berapa, turun berapa gitu-gitu. Itu udah ada Excel-nya gitu, tinggal dipakai. Ini udah banyak sih sumbernya. Jadi sekarang udah nggak harus manual gitu. Kecuali emang dibutuhkan. Contoh untuk topik-topik tertentu yang emang nggak ada orang yang punya datanya. Nah, ketika itu nggak punya, itu ya salah satunya adalah kalau nggak form, itu kalau emang bisa dapat dari form, itu salah satunya itu adalah scraping data dari web. Contoh misalnya mau ambil data komentar YouTube, itu kalau mau cari di tempat-tempat gitu nggak akan ada. Jadi kamu harus belajar cara scraping data itu gimana, cara ngambil data di YouTube, komentar YouTube di video A itu gimana sih caranya. Terus belajar, nanti bisa dapat data dari situ. Gitu sih. Baik, oke, langsung aja nih. Ada lagi pertanyaan nih dari ini. Bang, mau tanya dong, kalau AI atau artificial intelligence itu berhubungan dengan data juga nggak? Oke. Berhubungan ya? Iya berhubungan, karena kalau nggak ada data, AI nggak ada gitu soalnya. Jadi justru gara-gara data, kan data tuh banyak ya. Data tuh banyak, bayangin dari dulu tuh orang pas belum ada AI nih misalnya. Data itu banyak, terus misalnya kita dulu tuh mau nyari pattern tuh gimana sih? Mereka ngoding misalnya, ngoding. Nah setelah ngoding tuh mereka pada akhirnya tuh punya algoritma yang bisa ngebuat sebuah program yang dia tuh bakal belajar sendiri gitu, berdasarkan data yang dimasukin. Jadi ya, artificial intelligence tuh berhubungan dengan data, karena ya kalau nggak ada data, AI juga nggak ada gitu. Itu sih. Wih, wah keren banget ya.
Langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk aplikasi dan keahlian apa aja sih yang perlu dikuasai atau dipelajari buat jadi data scientist? Ini bukannya, oke nggak apa-apa. Tadi perasaan aku udah jawab, tapi nggak apa-apa, aku jawab lagi. Jadi untuk aplikasi itu tadi udah beberapa disebutin oleh Alfian tadi. Salah satu contohnya itu adalah misalnya tuh Google Colab. Terus apa lagi ya? Kalau R tuh aku lupa namanya, R Studio gitu namanya. Ya. Jadi itu aplikasi itu tuh ngebantu karena itu otomatis gitu. Jadi misalnya atau Excel lah misalnya simple deh. Misalnya kalian punya data pengen visualisasi tinggal taruh otomatis jadi gitu. Jadi nggak usah ngoding gitu di situ. Nah, terus tuh tadi tuh keahlian ya. Nah, untuk keahlian tuh yang pasti adalah keahlian programming itu basicnya harus ada karena yang coding gitu kan. Nah, terus selanjutnya tuh basic statistika. Nah, statistika di sini tuh itu tuh kalian tuh nggak harus kayak jago ngitung pakai kertas langsung terus gitu, tapi lebih ke tahu kapan sih kita harus pakai rumus ini, kapan sih kita harus pakai cara ini gitu. Itu yang dibutuhin. Karena pada akhirnya ketika kalian coding itu kalian nggak manual, udah ada library-nya. Jadi yang diperlukan itu sih, kapan sih pakai cara A, kapan sih cara pakai B. Itu sih yang susahnya tuh di situ. Terus kalian lanjutnya tuh mungkin analisis sih. Kenapa kok bisa analisis? Karena ini, misal nih kamu ngematok, misalnya di otak kamu tuh punya mindset, apapun datanya yang harus dibersihin tuh adalah A gitu. Nah itu enggak. Jadi sesuai dengan topik yang kamu ambil, misalnya kamu ingin mencari sesuatu, misalnya kamu ingin mencari A deh, mencari A. Nah, si A tuh, kamu tuh harus mikir dulu, si A tuh dipengaruhi oleh apa sih gitu. Tuh, harus bisa analisis, jadi ngecek, mikir, oh A tuh ternyata dipengaruhi oleh ini. Jadi yang data yang dibutuhin adalah 3 ini misalnya. Jadi kayak gitu sih. Terus, kemampuan apa lagi ya? Mungkin dari aku segitu sih, yang udah aku bayang. Mantap. Ada lagi nih pertanyaan. Kak, mau tanya, kalau misal yang open data itu legal untuk digunakan kah? Atau ada semacam hak cipta gitu? Wah, pertanyaannya bagus banget. Dua-duanya jawabannya. Legal iya, semacam hak cipta iya. Kenapa? Contoh aku ambil yang kasus yang kegel.com, kalau nggak salah, Hafiz udah ngirim tuh websitenya. Jadi itu tuh nggak semua data di situ tuh, itu tuh bisa diambil download langsung gitu diambil. Kalau nggak salah tuh di dalam pas kalian sebelum download tuh intinya mah ada di webnya tuh kelihatan status copyrightnya gimana sih, apa terbuka, gratis, atau harus ada lisensi, atau bahasa lainnya harus beli gitu. Kayak gitu. Tapi daripada kalian bingung masalah legal atau enggak, mendingan ambil ke website-website yang emang udah terbuka dari awal. Contoh kayak Open Data Jabar, atau kalau nggak salah Jakarta tuh punya yang buat data tuh, aku lupa namanya, tapi ada. Itu juga, itu pasti gratis karena itu emang pemerintah yang memberikan gitu. Itu sih. Oke, nah sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, buat teman-teman, jangan lupa juga ya buat bikin Insta Stories dan juga tag IG Just Code It dan live at the lab. Oke, itu IG-nya bisa dilihat di chat ya Kak. Nah, di pertanyaan selanjutnya kita bisa lihat nih, cara mengetahui data yang baik untuk belajar tuh gimana ya Kak? Nah, data yang baik untuk belajar ya, ini masih fase belajar, itu berarti biasanya tuh gini, misalnya kalian kalau searching data, misalnya tutorial apa gitu, biasanya di tutorial itu tuh emang udah ngasih link data ini tuh diambil dari mana gitu. Mungkin aku simpulin aja kali ya, patternnya tuh gimana sih? Patternnya tuh data buat belajar tuh data yang biasanya tuh udah rapi sebenarnya. Jadi kalau kalian buat belajar awal-awal itu justru sebenarnya data yang kalian dapat, atau Excel lah bahasa singkatnya tuh, itu udah rapih. Jadi biasanya data itu tuh tinggal dipakai atau tinggal dibuang sebagian gitu. Sisanya di dalamnya itu misalnya kayak ada beberapa row yang kosong, terus tiba-tiba ada yang nul tuh nggak ada isinya, terus tiba-tiba harusnya isinya angka, isinya huruf. Nah yang gitu-gitu tuh itu udah nggak ada gitu. Kayak gitu sih. Cukup sih, keren banget.
Nah, di pertanyaan selanjutnya nih, cara mengetahui data yang baik untuk belajar Itu yang paling atas. Oke. Oke, kayaknya MC-nya nge-lag ya udah lanjut aja. Platform tempat kakak belajar di mana sih? Di mana ya gitu. Nah, kalau untuk awal-awal itu startnya banget itu aku pertama kali belajar di coding. Jadi di coding itu apa sih? Itu tuh kayak course berbayar gitu. Kenapa sih kok aku di situ gitu? Karena aku tuh udah sebelum belajar di data tuh udah sempet pengalaman belajar web kan, sesuai dengan tadi di CV itu. Nah dulu tuh pertama belajar web tuh bisa dibilang otodidak, acak-acakan nggak jelas gitu. Dan aku tuh ngerasain gitu pas aku belajar itu tuh aku nggak tahu arahnya kemana, outputnya apa gitu. Jadi setelah itu aku mutusin oke, belajarnya harus fokus pakai course. Jadi aku tuh pakai course terus ambilnya di coding dan itu tuh ambilnya langsung yang introduction to machine learning kalau nggak salah. Itu ada di learning pad-nya machine learning kalau nggak salah. Nah di situ sih. Terus selain di itu di mana lagi sih? Yaitu pastinya di YouTube. Nah di YouTube tuh itu adalah fase di mana kalau kamu butuh topik-topik tertentu yang udah spesifik. Jadi kalau aku tuh konsepnya di course tuh buat yang umum, materi-materi yang umum. Nah ketika spesifik, contohnya misalnya aku pengen bikin apa yang ngeprediksi tapi datanya tuh teks gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu itu kan udah mendetail ya. Kalau disebut itu namanya udah apa sih namanya? NLP, Neural Language Processing kalau nggak salah namanya. Itu tuh udah detail, udah spesifik. Nah, di situ tuh udah fase masuk ke YouTube. Karena kalau udah di YouTube tuh enak gitu kalau udah dapet spesifik. Walaupun videonya jauh lebih dikit dibanding ketika kalian searching yang umum-umum gitu kan. Terus gimana lagi ya? Habis itu tuh kalau nggak salah kemarin aku habis ambil yang di QLab gitu. Kalau salah kemarin ada beasiswa yang banyak. Di QLab juga, di situ tuh di QLab ya, sama ada kurikulumnya juga, di situ ada step by step-nya kayak gimana. Tapi di QLab itu fokusnya lebih ke visualisasi sih, kalau nggak salah. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, sebelumnya maaf ya teman-teman tadi sempat nge-lag sebentar. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Gimana nih Bang Rizal? Waduh, di notice nih. Gimana nih Bang Rizal cara kita buat model prediksi dari raw data atau data yang lagi mentah? Cara buat model prediksi dari data mentah. Nah, sebenarnya tadi tuh aku udah ngejelasin sih tadi tuh, yang tadi step by step dari collecting apa itu tuh sebenarnya pada akhirnya itu tuh pengen bikin model yang bisa ngeprediksi dari data yang mentah. Jadi pastinya kita data mentah kan berarti kan datanya belum diapa-apain ya. Beneran yang diambil terus disimpan gitu. Ya gitu sih. Jadi kita data yang mentah diambil, terus disimpan, terus dibersihin, kita hilangin beberapa yang emang nggak butuh gitu. Nah terus ini karena kamu udah nyebutnya model, berarti aku udah mulai spesifik aja. Berarti kamu milih, kamu mau pakai model apa sih buat apa ya? Mencapai tujuan yang kamu pengen cari gitu. Misalnya kamu pengen prediksi apa ya? Sebuah bunga tuh di gambar ini tuh bunga ini bunga apa sih kalau gambarnya ini gitu. Itu tuh pakai model apa karena setiap model tuh emang beda-beda gitu fungsinya. Jadi nggak satu model bisa dipakai buat semua bentuk data gitu. Jadi punya fungsi masing-masing dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Udah kayak gitu sih. Dari udah buat modelnya, udah kita trainingnya berarti datanya dimasukin ke model, nanti loading. Di situ loading tuh tergantung dari datanya sebanyak apa. Kalau aku terakhir tuh kalau nggak salah kalau datanya itu 1000 row, ya 1000 row itu setengah jam. Itu di Google Colab ya. Kalau lokal aku nggak tahu bakal cepat apa, tapi kalau di Google Colab itu setengah jam. Udah deh, setelah itu dapat modelnya.
dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Oke, langsung aja nih. Kalau data itu bisa nggak sih dibuat untuk mempermudah kehidupan sehari-hari? Kira-kira gimana nih, Kak? Ya bisa lah, bisa dong kan, sesuai dengan yang udah tadi dijelasin kan. Data tuh kan pada akhirnya, misal nih kita pengen apa ya, ngeprediksi, contohnya mempermudah kehidupan sehari-hari itu misalnya besok hujan nggak sih gitu. Nah, besok hujan nggak sih itu tuh jawabannya gimana sih? Jawabnya tuh ya berdasarkan data-data di hari-hari sebelumnya. Data-data di hari sebelumnya apa aja sih? Bisa banyak hal. Bisa suhu, bisa angin, bisa waktu siang, waktu malam, kalau ngaruh gitu ya. Karena aku nggak terlalu paham ke arah sana, tapi mungkin ngaruh. Lain-lain gitu. Nah, dari situ, dari data itu bisa dicari pattern-nya. Pattern-nya dicarinya bisa pakai apa? Contohnya bisa pakai machine learning gitu, biar mereka yang mikir. Terus dari pattern, nah itu bisa jadinya. Misalnya aku masukin input nih, besok aku nanya ke mesin, besok hujan nggak? Terus dia jawab, berdasarkan data yang kamu masukin ke aku, yaitu misalnya sekitar 1000 hari yang lalu, 1000 hari ke belakang, berarti besok tuh kemungkinan besar bakal hujan. Kayak gitu misalnya. Bisa kok. Oke, langsung aja nih untuk pertanyaan selanjutnya. Misal mau jadi data science, ilmu apa nih, yang ilmu dasar apa nih, Kak, untuk bisa ngoding? Kira-kira pakai apa ya? Nah, nah pertanyaan yang apakah harus bisa coding mungkin yang itu dulu ya, apakah harus bisa gitu. Sebenarnya ada banyak cara kamu pengen jadi data science tapi ngodingnya tuh nggak harus bisa ngoding banget. Jadi itu pakai cloud. Jadi cloud tuh maksudnya kita tuh pakai aplikasi yang udah dibuat sama, contohnya itu cloud tuh misalnya IBM kalau nggak salah. Kita tuh pakai aplikasinya dari IBM, di situ tuh sebenarnya kita bisa misalnya jadi data science tanpa kita nggak harus ngoding gitu. Jadi udah ada, tinggal kita pakai, tinggal klik-klik itu bisa gitu sebenarnya. Nah terus tapi kalau jadi apa aku harus bisa? Enggak. Tapi saran aku ya, karena kalau bisa ngoding kalian bisa lebih fleksibel gitu. Jadi nggak terpaku terhadap satu atau dua aplikasi tertentu gitu. Jadi bisa lebih bebas. Ilmu apa yang jadi fundamental? Ini udah berapa kali jawab. Jadi salah satunya adalah statistika. Statistika di sini tuh nggak harus jago cara ngitung di kertas itu gimana, tapi lebih ke kapan sih pakai rumus A, kapan sih pakai rumus B gitu. Jadi cara ngitungnya secara detail, misalnya faktorial gimana sih? Enggak, itu nggak perlu. Terus kalau emang ngarahnya ngoding, berarti emang belajar ngoding gitu. Contohnya kayak algoritma tuh gimana sih, algoritma tuh contohnya kayak for loop gitu-gitu belajar. Terus struktur data juga, karena pada akhirnya data kan ada strukturnya gitu. Kayak misalnya Excel. Excel tuh kalau dimasukin ke codingan, misalnya ke Python tuh bentuknya kayak gimana gitu. Itu tuh punya sendiri-sendiri. Itu sih. Oke, sepertinya untuk sesi Q&A atau tanya jawabnya kita akhiri dulu lah ya, Bang. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri nih, mungkin masih ada yang kepo atau masih ada yang ingin bertanya-tanya, boleh banget lah ya, Bang, untuk bisa personal chat ke abangnya nih. Nah, untuk kontak personal chat, untuk kontak personal sendiri, kira-kira bisa tanya lewat apa nih, Bang? Wah, tanya bisa banyak ya sebenarnya. Kalian bisa, mungkin yang paling gampang itu adalah Instagram ya. Instagram itu mungkin biar kalian nggak bingung, mungkin aku tulis aja kali ya. Ini Instagram aku ini. Instagram Riza.w Song. Username aku, atau kalian bingung kok biar malu ke arah personal langsung, bisa juga ngechat ke EDE, nggak apa-apa. EDE Laboratori atau ke JCI juga nggak apa-apa. Gitu. Karena Wih, kebetulan juga aku ada di dua tempat itu gitu. wih, keren banget. Kalau gitu teman-teman jangan lupa nih buat follow IG abangnya. Karena di situ teman-teman bisa langsung tanya nih, entah lewat DM atau lewat personal chat langsung nih. Nanti selain bisa kepoin tentang data, mungkin teman-teman bisa kepoin juga nih tentang abangnya. Kalau gitu jangan lupa juga ya untuk kepoin IG DE dan juga JCI pastinya. Karena di situ bakal ada yang seru-seru. Nah, karena sudah selesai penyampaian materi dari Bang Rizal, mungkin dari Bang Rizal sendiri ada yang perlu disampaikan ini ke teman-teman?
Mungkin yang bisa aku sampaikan tuh ini ya, mungkin motivasi atau mungkin cerita pengalaman dikit deh. Mungkin bagi kalian yang belum pernah masuk ke data, kayak data tuh random, wah ini ngapain sih sebenarnya gitu. Cara ngodingnya gimana? Karena kan kalau belum pernah nyoba itu kan abstrak ya. Karena jujur kalau kalian tanya ke aku setahun kemarin itu nggak akan bisa jawab gitu. Tapi setelah aku, jadi dia mah jangan takut buat nyoba, dan takut buat belajar. Dan kalian juga belajarnya harus konsisten karena kenapa? Karena kalau udah berhubungan dengan misalnya dengan software atau ngoding gitu, itu tuh kalian harus konsisten karena misalnya kalian nih libur, misalnya kalian tinggalin ngoding itu seminggu atau sebulan gitu, pas balik-balik tuh udah lupa biasanya. Jadi yang dibutuhin itu adalah konsisten sih, gitu. Konsisten untuk belajar. Oke. Cukup. Keren, saran dari Bang Rizal ya. Terima kasih Bang Rizal. Oke, pokoknya harus konsisten ya teman-teman untuk coding. Yang penting mah suka dulu lah ya. Oke, langsung aja nih kita lanjutin buat mengisi feedback yang akan diberikan di kolom chat. Karena dari feedback tersebut teman-teman bisa dapat nih sertifikat dan juga dari kami sendiri panitia bisa mengimprove untuk acara kedepannya agar lebih baik lagi. Oke, nah tak lupa juga nih terima kasih untuk pembicara kita yang luar biasa Bang Rizal Widiananda. Maka dari itu akan ada sertifikat oleh Ketua EDE Mas Habib. Nah ini hadiah kecil dari kami nih Bang. Nah, untuk panitia sendiri, silakan didokumentasikan. Oke, Oke, semuanya udah. aku dokumentasiin ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, mantap banget. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Rizal Widiananda. Wah, tak terasa ya teman-teman, kita udah memasuki penghujung acara dan udah berada di puncaknya pada malam hari ini. Kalau gitu teman-teman jangan pergi dulu ya, karena nggak asik rasanya kalau kita nggak meninggalkan kenangan di acara yang meriah ini. Nah, sebelumnya maka dari itu kita akan mengadakan sesi dokumentasi yang berupa foto-foto. Nah, buat teman-teman yang belum on cam, yuk mari on cam. Nah, dipersilakan juga nih buat tim sosmed untuk memandu sesi dokumentasi. Oke, Ya, teman-teman. teman-teman semua. Oke, yang mimpin aku ya. Mungkin Oke, silakan Bang buat semuanya Karisma. bisa on cam dulu ya. Ditunggu. Oke, kalau gitu kita langsung foto-foto aja ya. Dihitung dari 3 sampai 1 ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, mantap sekali sesi dokumentasi dari tim sosmed. Nah, kalau gitu sebelum kita tutup nih, mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman untuk mengisi feedback yang ada di kolom chat. Karena dari feedback tersebut, teman-teman bisa dapat sertifikat. Nah, sembari teman-teman mengisi feedback, saya selaku MC mengucapkan terima kasih buat semua yang udah hadir pada malam kali ini. Saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Serta saya pribadi sebagai MC, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Nah, dengan ini saya ingatkan lagi ya untuk teman-teman untuk melakukan pendaftaran acara EDE dengan isi yang ada pada minggu berikutnya.
Bagi yang belum daftar, yuk daftar. Kalau begitu, setelah kita awali acara ini dengan berdoa, mari kita tutup pula dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Dengan ini maka berakhirlah juga acara kolaborasi EDE dengan JCI yang bertemakan Introduction to Data 101. Diingatkan juga untuk follow IG EDE dan juga JCI karena bakal ada yang seru-seru di sana. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.